入这狼谷来。这7匹狼王耍我们？难道叫我们来送死？是有好东西吃了吗？七彩天龙，阵法仙级别才能布置，若想破开，碧落仙山新入门弟子的修炼，做黄泉宗的秘藏吗？既然是地仙布置的阵法，就是现在。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-573. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 572. Kemarin, Muyun telah membawa rekan-rekannya ke tempat tinggal baru mereka yang merupakan tempat yang sangat besar. Muyun mempersilahkan mereka untuk mencari para murid lain yang ingin bergabung bersama kelompok itu. Sementara di sisi lain, kabar tentang Muyun telah diketahui oleh masing-masing para pemimpin dari berbagai kelompok. Demi bisa menjalin kedekatan dengan Muyun, kelompok seperti Roh Perang, Fengming, dan juga Suyu memberikan hadiah kepadanya. Muyun sempat terkejut karena Roh Perang juga ingin dekat dengannya. Namun seluruh hadiah ini akan menjadi santapan dari naga kecil. Berhubung naga kecil masih belum puas, jadi Muyun akan membawanya dalam memburu para binatang mitos yang merupakan makanan kesukaan dari naga kecil. Dalam perjalanan itu, mereka melihat para gadis dari sekte lain yang bertarung dan sosok kuat. Muyun pun datang untuk membantu, dan setelah berhasil mengalahkan monster itu, mereka mengajak Muyun pergi ke sebuah tempat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dalam perjalanan itu, mereka merasa kalau akhir-akhir ini kultivasi Muyun telah mengalami peningkatan pesat. Mereka penasaran apakah dia mendapatkan sebuah keuntungan besar. Muyun merasa ini hanya sekedar keberuntungan kecil. Namun mereka tahu betul ada yang berbeda darinya. Karena bagaimanapun, Muyun bisa menghabisi binatang peri tingkat 6 dalam satu kali tebasan saja. Jadi pria ini yakin Muyun tidak ingin memberitahu rahasianya kepada mereka. Muyun membenarkan hal itu dan meminta pria ini untuk diam saja, yang tentu membuat dia menjadi sangat murka. Namun kekasihnya menyadarkannya kalau Muyun bukanlah sosok biasa. Sesaat kemudian mereka pun telah tiba di sebuah gunung yang dipenuhi oleh tengkorak manusia. Saat kemudian terdengar suara lowongan para serigala. Mereka sudah cukup lama tidak melihat manusia yang berani masuk ke dalam lembah serigala. Serigala berkepala dua merasa mereka hanyalah sekumpulan semut yang sudah sangat berani datang kemari. Para gadis penasaran apakah Muyun dapat menghadapi para serigala tingkat 7 itu. Mendengar Muyun tidak yakin membuat pria ini menjadi kesal, karena berpikir Muyun ingin mengajak mereka mati. Tapi Muyun memiliki sebuah rencana, di mana naga kecil ia keluarkan yang langsung mencari makanan enak. Di mana Muyun memintanya untuk melihat Raja Serigala tersebut, yang seketika saja membuat monster ini ketakutan. Karena naga kecil adalah naga langit 7 warna, sosok yang merupakan puncak rantai makanan. Sambil ketakutan, mereka pun memohon maaf atas tidak kesopanan mereka kepadanya. Bahkan sebelumnya mereka bersikap yang tidak-tidak. 这7匹狼王耍我们？难道叫我们来送死？是有好东西吃了吗？七彩天龙。 Naga kecil bertanya apakah mereka memiliki makanan enak. Raja Serigala sempat tidak menjawab, yang membuat naga kecil menganggap mereka begitu bodoh. Alhasil dengan cepat serigala itu masuk ke dalam sarangnya untuk membawakan pil-pil tingkat atas untuk bisa dicemil oleh naga kecil. Untung saja dia ini kelaparan, karena jika tidak maka mana sudi dirinya memakan barang lemah seperti itu. Naga kecil mempersilahkan mereka untuk pergi dari hadapannya. Tanpa pikir panjang mereka pun pergi sambil kebingungan bagaimana bisa naga kecil itu dimiliki oleh seorang manusia. Karena tidak melihat ke arah depan membuat serigala ini terjatuh. Sedangkan naga kecil langsung menyemil pil-pil tersebut. Tapi ini terlalu sedikit, bahkan tidak cukup untuk membuat tai gigi. Muyun menenangkannya karena di dalam sana pasti memiliki harta yang lebih bagus lagi.
Namun di sini ada sebuah formasi. Bisa dikatakan yang paling merepotkan merupakan formasi di depan sana. Muyun memperlihatkan formasi itu kepada mereka yang membuat para gadis ini sadar kalau Muyun juga adalah master formasi peri. Setidaknya formasi yang mereka hadapi dibuat oleh peri tingkat bumi. Jika ingin menghancurkannya, mereka harus mendengarkan perintah darinya. Namun murid pria ini merasa kalau itu adalah tempat latihan dari murid Gunung Peri Bilau. Jadi hanya ranah peri manusia saja yang boleh masuk. Tapi Muyun mengingatkan kalau yang mereka cari adalah harta rahasia Sekte Bilau Huangquan. Dengan kata lain, formasi ini ditinggalkan sebelum Sekte Bilau Huangquan menghilang. Berhubung formasi ini dibuat oleh peri tingkat bumi, jadi mereka tidak yakin dapat menghancurkannya. Karena itulah Muyun meminta untuk mengikutinya. 阵法仙级别才能布置，若想破开，碧落仙山新入门弟子的修炼，做黄泉宗的秘藏吗？既然是地仙布置的阵法。 Di sini, kedua gadis tersebut akan mengikuti perintahnya. Sedangkan pria ini agak ogah untuk meminta bantuan. Tapi Muyun tetap membutuhkan mereka. Ia meminta mereka untuk berdiri di 4 arah berbeda. Saat formasi mulai berbalik, mereka harus meletakkan jimat ini ke atas menara tengkorak. Mereka paham dan mulai menjalankan rencana Muyun. Sedangkan Muyun sendiri akan membuka celah pada inti formasi itu, supaya bisa berbalik arah. Pada akhirnya mereka pun bisa melihat betapa besarnya formasi itu. Namun semua ini tidak akan menjadi masalah bagi Muyun. Peri ini masihlah ragu apakah mereka dapat menyelesaikan formasi itu. Tapi gadis ini memintanya untuk tetap percaya kepada Muyun. Di satu waktu yang tepat, Muyun pun meminta mereka untuk menempelkan kertas jimat ke pilar tengkorak. Dan begitu kekuatan besar pun telah terfokus pada inti formasi. Yang mana pada akhirnya rencana mereka berjalan dengan sangat lancar dan berhasil membuka formasinya. Muyun memberikan kedua gadis ini pil, sedangkan pria itu tidak, yang membuatnya sangat kesal. Namun masalah harus hadir karena sesaat kemudian ada beberapa orang yang datang kemari. Kekuatan mereka sangatlah mengerikan yang ternyata berasal dari Istana Pedang Langit. Gadis bernama Lioro penasaran dari manakah mereka berasal hingga sampai ke lembah ini. Rekannya meminta Lurau untuk bersabar karena baginya ketiga wanita ini memiliki potensi besar. Jadi Tao Xuan berencana untuk membawa mereka kembali ke Istana Pedang Langit. Oh ya, mereka bertiga itu berada di ranah peri tingkat 9. Jadi sangatlah wajar mengapa ketiga gadis ini merasa ketakutan. Lirao tidaklah mempermasalahkan hal itu selama pria tampan ini menjadi miliknya. Yan Bing merasa tertarik dengan harta yang ada di dalam sana, jadi dia meminta Muyun untuk menunjukkan jalan di depan sana. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu, namun ia tidak bisa menjamin hidup dan mati mereka. Hanya saja Tao Xuan menghentikan ketiga gadis itu karena mereka harus berjalan di belakangnya. Melihat kekasihnya disentuh membuat pria ini kesal, namun Tao Xuan tidak mudah menahannya dan dalam sekejap saja ia langsung menghabisinya, yang tentu membuat kekasihnya sedih. Namun dengan kejam, Lioro juga menghabisinya, yang membuat Tao Xuan kesal padahal ia belum bermain dengan gadis itu. Ini semua Lioro lakukan karena ia telah menghabisi satu pria tampannya. Sementara Muyun terlihat tidaklah berbuat apa-apa. Mana? 站在我身前吗？ 玉哥哥，送你去跟玉哥哥见面，你一只小母鸡了。好了，你干嘛杀他？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di saat mereka telah memasuki gua tersebut, sesuatu yang mengejutkan pun telah terjadi, di mana ada beberapa tangan tengkorak yang berusaha untuk menangkap para gadis, yang membuat mereka menjadi sangat panik. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena tangan-tangan tengkorak itu terlalu kuat. Untung saja Muyun bertindak untuk melindungi mereka dengan api langit miliknya. Ia bisa dengan mudah membakar seluruh roh-roh jahat tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.